Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Thakar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Terkesan istana kecolongan terhadap persoalan hal ini. Pak Jokowi itu kan bisa dibilang, beliau itu kan kayak new kid on the block. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Melanjutkan yang tadi, ide ke depan tadi. Pada waktu yang sama juga terjadi drama yang lain, yaitu Gloria, seorang anak yang ikut pasukan pengibar bendera Paskibraka, dan kemudian ternyata harus keluar karena bapaknya Perancis, ibunya WNI. Sebelum 2006, anak yang lahir dari pasangan suaminya asing itu harus ikut warga negara bapaknya. Setelah 2006 boleh memilih. Dan kebetulan anak ini sebelum 2006, sehingga dianggap ikut bapaknya. Tapi dia udah latihan berhari-hari untuk upacara besok 17 Agustus. Hari ini dikeluarkan atau tidak. Walaupun masih ada dalam karantina kabarnya. Karena dia masih diizinkan menonton besok sebagai undangan. Di sini sudah ada pendampingnya, yaitu Ibu Ena Nurjana, Sekjen Satgas Perlindungan Anak, dan juga Abah Hamid, pengacara pihak keluarga Gloria. Dimulai Ibu Ena dulu. Apa ceritanya Gloria ini? Baik, yang saat ini saya bisa sampaikan adalah bahwa kita sebagai pendamping Gloria, sebenarnya saya agak berat untuk menyebutkan nama tersebut karena anak ini sudah dalam keadaan bermasalah. Kita tahu bahwa anak yang dalam keadaan bermasalah dia harus dirahasiakan identitasnya. Tapi banyak hal juga yang sebenarnya di sini hak anak banyak yang dilanggar. Kita sudah berusaha untuk menemui Gloria. Dia bermasalah bukan terlibat kejahatan. Ya, bukan. Ya hanya administrasi tok dan bukan memalukan. Bagi saya dia adalah korban. Ya, korban. Iya, tapi korban. bukan juga korban kejahatan. Iya, korban dari kebijakan. Dari sistem atau kebijakan. Iya. Jadi tidak termasuk yang harus dilindungi tadi. Dan lagi pula ini udah di semua media keluar nama ini. Iya, tapi bagi kami sebagai aktivis anak ini peristiwa yang menyedihkan buat kami dan membuat kami kecewa. Saya sebenarnya ingin menyoroti dua pihak, atau saya ingin berbicara dan ingin menyampaikan suara hati kami kepada dua pihak, yaitu kepada Kemenpora dan yang kedua kepada Bapak Presiden. Kepada Bapak Kemenpora, tadi sore ada konferensi pers dan di situ ada Gloria juga untuk menyampaikan bahwa anak ini tidak apa-apa, anak ini baik-baik saja. Pernyataan tersebut itu juga menurut saya tidak relevan. Sebagai seorang anak harusnya ada yang mendampingi, ada pendamping, ada psikolog yang sehingga memastikan bahwa dia memang tidak apa-apa. Saya melihat di sini bahwa Menpora mencoba menyampaikan, membenarkan tindakannya dengan menghadirkan Gloria. Nah, suatu hal yang sangat saya sayangkan, kenapa hal itu terjadi, karena saat ini Gloria sudah menjadi korban dan dia harus dikorbankan lagi untuk menyampaikan apa yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab dia.
bukan kesalahan dia. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa Gloria sudah membuat surat. Surat yang ditujukan kepada Bapak Presiden bahwa anak ini adalah warga negara Indonesia dan dia mengakui dan dia cinta Indonesia. Dan mungkin surat itu pun sudah beredar pada saat ini. Kita lihat bahwa itu adalah wujud dari partisipasi anak Indonesia. Dan sampai saat ini saya lihat belum ada jawaban dari Bapak Presiden. Baru jawaban dari pihak-pihak lain. Saya sangat berharap Pak Presiden bisa melihat kondisi ini bahwa Gloria tidak bersalah. Anak ini tidak bersalah. Anak ini merupakan korban dari penerapan kebijakan, aturan atau undang-undang yang seharusnya kesalahan itu tidak ditimpakan pada dia. Saya pikir masih ada kesempatan bagi dia untuk bisa hadir esok hari sebagai pengibar bendera merah putih. Dia datang ke saat ini untuk ikut menjadi anggota Paskibraka bukan untuk sebagai tamu. Jadi kita jangan alihkan permasalahan sebenarnya yang dia rasakan. Saya tahu bagaimana kondisinya ketika ibunya di tengah kesulitan untuk bisa berbicara, ada momen ternyata bisa berbicara dengan Gloria dan anak itu menangis. Dan ini sebuah fakta. Ya kita berharap dia ikut upacara itu. Ya, yang berpikiran jadi tamu adalah panitia istana. Bukan kita yang berpikiran dia jadi tamu. Iya, saya berharap. Iya, kita berharap Iya, dia ikut. Kita berharap semua. Saya kira juga banyak yang berharap 18.000 sampai hari ini yang tanda tangan petisi. Betul sekali. Baik, sekarang Pak Bahmid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni. Ya. Saya atas nama keluarga, pertama saya tegaskan bahwa keluarga akan patuh dan taat kepada undang-undang yang berlaku di Republik ini. Itu yang harus difahami. Persoalan yang saat ini menimpah kepada Gloria atau kemenakan saya, itu baru diketahui oleh ibunya pada tanggal 12 malam. Pada tanggal 12 Agustus malam itu, Ira Natapraja harus membuat sebuah surat pernyataan atau surat yang ditujukan tentang status kewarganegaraannya. Jadi itu adalah awal mula permasalahan ini muncul yang dari awal, jadi proses Gloria sehingga dia bisa menjadi anggota Paskibraka pada saat itu adalah proses yang cukup panjang, hampir 4 bulan, yang dimulai dari proses di kabupaten, setelah itu proses lagi di provinsi dan pada akhirnya disaring, ditempatkanlah di Cibubur. Dia berpanas-panas, dia juga harus push up dan sebagainya. Sehingga sangat mengecewakan daripada ibunya. Ibunya sangat-sangat kecewa dan dia pun sangat kecewa. Kenapa niat suci, cita-cita dari seorang anak yang belum dewasa. Gloria ini baru berumur 16 tahun. Lahir tanggal 1 Januari tahun 2000. Dia ingin sekali, dia sangat cinta kepada Republik ini. Nah, tiba-tiba di hari-hari menjelang dia harus mengibarkan sang saka merah putih di istana, tiba-tiba muncul permasalahan ini dan dipermasalahkan. Sehingga menjadi sebuah polemik pada hari ini dan pada akhirnya dia pun, saya tidak tahu apakah dia masih bisa mengibarkan sang saka merah putih di istana ataukah dia menjadi sebuah undangan. Pada saat kejadian itu tanggal 13, orang tua dia, Ira Natapraja itu disuruh untuk membuat surat pernyataan Gloria. Saya minta izin Pak Karni membacakan intisarinya. Surat pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia. Nama Gloria Natapraja Hamel. Dengan ini menyatakan, saya ditakdirkan. Saya ulangi, saya ditakdirkan terlahir dari perkawinan antara ibu saya yang bernama Ira Natapraja warga negara Indonesia dengan ayah saya yang
warga negara Prancis. Bahwa saya sejak lahir sampai saat ini tinggal di Indonesia dan mengikuti pendidikan sejak TK, SMP, dan SMA di Indonesia. Bahwa saya tidak pernah memilih kewarganegaraan Prancis karena darah dan nafas saya untuk Indonesia tercinta. Bahwa sesuai dengan pasal huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, saya adalah warga negara Indonesia. Serta sesuai dengan pasal 21, maka saya adalah warga negara Indonesia. Maka dengan ini saya menyatakan kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, saya warga negara Indonesia dan memilih kewarganegaraan Indonesia, serta akan tetap menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia adalah tanah tumpah darah saya. Itu adalah pernyataan dia yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ibu kandungnya Ira Nata Praja. Dan ini sudah disampaikan juga kartu keluarga bahwa anak ini juga tercatat mempunyai nomor induk kependudukan. Jadi bukan hanya, tapi dia juga bukan tidak mempunyai, dia mempunyai data kependudukan Republik Indonesia. Dia mempunyai nomor induk kependudukan sebagaimana yang saya terima dari ibunya, itu ada nomor induk di sini. Dan ini dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Inilah yang jadi permasalahan sehingga timbul sebuah permasalahan dan dikeluarkan surat dari Departemen Kehakiman, khususnya dari Jirgenahu, yang menyatakan dia adalah warga negara Prancis. Tanpa memverifikasi, tanpa menanyakan persoalan yang sebenarnya. Seperti itu. Dan saat ini, tadi sore saya ketemu dengan adik saya, Ira, di rumahnya, dan dia dalam keadaan memang sangat bersedih, bahkan dia kebingungan. Karena mulai dari 2 hari ini, dari kemarin, dia belum bisa bertemu. Ya, belum bisa bertemu dengan anaknya, dan anaknya itu dia tidak tahu apakah sekarang ada di Cibubur ataukah ada di rombongan. Pernah berkomunikasi, yang namanya anak, pada saat berkomunikasi, dia menyatakan sama orang tuanya bahwa dia sangat terpukul dan sangat kecewa dengan persoalan ini. Tapi dia akan tetap, yang penting dia bisa bertemu dengan teman-temannya. Maklum, anak yang berumur 16 tahun. Saya pikir itu persoalannya, Bang Karni. Makasih. 16 tahun. Lahir 1 Januari tahun 2000. Saya dengar bahasa Prancis pun dia nggak bisa. Bahasa Prancis karena dia bisa. Bahasa Prancis dia bisa karena dia selalu berkomunikasi. Karena orang tuanya ada. Baik. Sekarang kita terhubung sama Ibu Ira, orang tuanya Gloria. Ibu Ira, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kami ikut prihatin dengan apa yang terjadi sama anak ibu. Tapi untuk lebih jelasnya persoalan agar pemerintah juga mendengar, saya ingin tahu dari ibu bagaimana prosesnya anak ibu sampai direkrut untuk paskibraka, dan kemudian apa yang terjadi belakangan sampai ada persoalan dia tidak boleh ikut. Mungkin ibu masih bisa menuturkannya agar semua bahkan bangsa bisa mendengar apa yang terjadi. Silakan, Bu. Awalnya dia mengikuti paskibraka, dia dari sekolah meluncur kepada Depok, sehingga dari Depok dia lolos untuk mengikuti ke Jawa Barat. Dari Jawa Barat dia seleksi lagi untuk mengikuti nasional, sehingga dia lolos pula di nasional. Itu awal dari dia perjalanan paskibraka sampai sekarang ini. Nah, dengan kegagalannya dia, kegagalannya itu kan bukan dari kemampuannya dia, tetapi dari seperti tadi dirumorkan adalah bahwa Gloria itu adalah warga negara Perancis, sehingga dia tidak bisa ditolak untuk memasuki istana. Itu awalnya yang saya dengar, karena saya pagi-pagi ke sana
ternyata saya di sana karena harus mengantarkan surat pernyataannya Gloria untuk ditandatangan Gloria. Setelah sampai di sana, saya mendapatkan Gloria ada di rumah sakit sedang duduk nengokin dan ngobrol dengan waktu itu ada asdepnya ya, di situ asisten deputi katanya gitu dari Menpora. Dia lagi sakit dan Gloria di situ lagi duduk ngobrol dengan Pak Asdep itu. Dan saya bertanya, "Loh, Gloria kenapa ada di sini? Memang kamu nggak latihan, Glor?" "Loh, nggak tahu mah, aku disuruh ke sini untuk memeriksa kesehatan," dia bilang. Terus tapi Gloria bilang, "Tapi mah aku kan sehat." Maaf. Jadi kan dia sehat walafiat, dia tidak ada sesuatu yang terganggu. Tetapi kenapa saya ada di sini? Ya sudah lama, aku sudah tahu kali katanya gitu. Nah dari situ udah saya bilang, saya tanya kepada pembinanya karena waktu saya belum masuk ke rumah sakit itu untuk ketemu Gloria, saya tanya sama ada orang Kemenpora, staf-stafnya atau apa, dia bilang Gloria ada di rumah sakit, lagi ada Pak Asdep karena sakit dia lagi di sana. Tetapi dia terus bilang, "Ya ini Gloria tidak ikut ke istana Bu," katanya, "untuk latihan karena katanya sekarang Gloria masuk ke dimasukin ke rumah sakit untuk bicara dengan Pak Asdep itu dikarenakan untuk Gloria tidak melihat teman-temannya berangkat ke istana untuk latihan gladi kotor waktu itu." Nah, di sini begitu saya bawa Gloria ajak keluar dari rumah sakit itu untuk kita bicara di luar, dan Gloria bilang, "Nah inilah mah kejadiannya," katanya. Aneh kan aku ditinggal sendiri di sini, terus untuk apa selama ini aku berlatih mah?" Pertama kali pertanyaan dia seperti itu. Wah, mama nggak tahu ini kenapa. Ini katanya, aku ditolak mah untuk ke sana, tetapi bukan itu mah yang kenapa sih katanya mereka itu nggak bicara fair sama Gloria kalau saat itu Gloria itu tidak diajak ke istana. Kenapa Gloria harus ditipu untuk pura-pura memeriksa kesehatan hanya sekedar untuk tidak melihat teman-teman pergi. Terus bagaimana rasanya, saya tanya kepada Gloria. Ya nyesek lah mah, tapi ya nggak tahu mah, mungkin besok aku diajak latihan. Dia masih berharap dan masih punya harapan, walaupun dia ada sangat kecewa lah saat itu, tetapi dengan saya peluk, dengan saya ini, terus bagaimana kalau memang kamu tidak diajak untuk ini, ya udah kita pulang. Seperti itu saya ajak Gloria. Gloria jawabnya seperti ini. Dia bilang, "Buat apa mah aku pulang? Aku sudah di sini. Mereka yang meloloskan aku di sini dan mereka yang menginginkan aku bertugas sehingga aku bekerja keras dalam latihan sehingga aku ada di sini. Terus kenapa sekarang aku ditinggal? Terus kenapa juga aku mesti pulang mah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Aku tidak bertugas. Aku tidak ikut dengan teman-teman ke istana." Sementara dia bilang, "Harapan aku di sini sekian lama berlatih, capek, panas dan semua, mengorbankan segalanya, bahkan mengorbankan pelajaran di sekolah untuk negara ini. Masa hanya ini yang dikasih ke Gloria mah?" Seperti itu. Keluhan pertama dia, banyak dia mengeluh tentang ini. Dan dia bilang, jadi siapa yang bertanggung jawab sekarang atas Gloria ada di sini sehingga Gloria tidak diajak untuk latihan gladi kotor katanya waktu itu. Untung saya ke sana pagi itu. Kalau saya tidak ke sana, bagaimana anak itu dan saya tidak akan tahu kejadian itu. Bagaimana dia menderitanya tanpa dia kan nggak mungkin berani berbicara terus terang hatinya kalau kepada orang lain kecuali terhadap saya sebagai ibunya. Itu aja Bang. Baik, kabar terakhir yang Ibu dapat dari istana, Gloria akan ikut upacara besok atau tidak? Kabar terakhir hari ini saya tidak dapat kabar apa-apa.
Baik Bu, mungkin kita semua di sini ataupun yang mendengar sepakat agar masalah administrasi ataupun kewarganegaraan ini tidak menjadi halangan untuk Gloria ikut upacara besok. Terima kasih Ibu. Ibu, selamat malam. Selamat. Pemirsa, itu bentuk lain dari yang kita sinyalir tadi, bahwa ke depan akan banyak generasi muda Indonesia yang menghadapi problem dalam hal kewarganegaraan kalau undang-undang kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Sebab perkawinan campuran pun sekarang jauh lebih banyak dibanding masa-masa yang lalu. Dan beasiswa yang diterima oleh anak-anak Indonesia yang pintar dan sekolah ke luar negeri juga sangat banyak. Dan alangkah sayangnya kalau sudah tamat dia harus memilih warga negara lain dibanding kembali ke negeri yang pasti selalu dia cintai. Kita rehat dulu sejenak.